Hai teman-teman, kita sampai di modul kedua. Ini video pertama. Apa sih analisa saham itu? Langsung aja kita mulai ya. Nah, you have to learn the rule of the game and then you have to play better than anyone else. Itu yang ngomong ini ya, yang Albert Einstein ya. Jadi kan teman-teman ini terutama yang masih baru di dunia saham, boleh kalau saya kasih saran, jangan langsung buy sell dulu, tapi ketahui dulu gimana sih dunia saham ini, terus gimana rulesnya, gimana kita bisa bermain lebih baik dibandingkan orang lain. Itu dulu yang teman-teman tugasnya di awal seperti itu. Kalau misalnya buy sell itu insya Allah nanti kalau teman-teman udah mumpuni, udah punya skillnya, insya Allah gampang. Ya sama kayak misalnya analoginya di dunia konvensional nih, boleh cerita dikit misalnya nih teman-teman lagi pengen buka peternakan ayam gitu kan. Kan teman-teman ini harus belajar dulu. Misalnya teman-teman sekarang jadi apa nih ya? Jadi misalnya jadi pegawai di salah satu instansi gitu. Atau mungkin teman-teman ibu rumah tangga atau teman-teman yang habis resign dari satu perusahaan terus dapat pesangon gitu kan. Terus teman-teman pengen buka peternakan saham gitu kan. Kan logikanya teman-teman harus belajar dulu. Gimana cara milih ayam yang bagus, gimana cara mengelola kandangnya, makanannya apa, terus apa namanya bisa dipanen tuh setelah berapa lama gitu kan. Terus kalau misalnya ada penyakit gimana cara mengatasinya kan gitu. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk teman-teman mentang-mentang punya duit nih, terus tiba-tiba teman-teman langsung beli lahan, langsung beli ayam banyak gitu kan. Tanpa teman-teman tuh punya ilmunya dulu di situ sebagai latar belakang untuk merunning peternakan ayam itu gitu kan. Nah, apa namanya? Sama juga di dunia saham. Kalau boleh kasih saran, mendingan kita kenalan dulu dengan analisa saham gitu kan. Jadi analisa saham itu yang basicnya itu ada dua menurut pendapat saya. Yang pertama itu analisa fundamental gitu. Nah di sini itu yang dipakai buat menganalisa ini sama kayak misalnya dokter itu mau mendiagnosa ya penyakit suatu pasien gitu. Nah itu alatnya yang dibutuhkan itu, data-datanya itu ada harga saham, terus laba bisnisnya, biaya operasional, piutang, dan lain sebagainya deh. Itu lebih ke kayak laporan keuangan yang diuplek-uplek, diutak-atik gitu ya. Nah, apa yang dianalisa dari situ? Jadi gini, menurut para fundamentalis, yaitu yang menggunakan analisa fundamental, mereka itu ngecek dulu seberapa sehat bisnis yang ada di balik emiten itu. Nah, terus baru kemudian setelah berdasarkan tadi, oke, ini emiten ini sehat nih, bisnisnya bagus, tumbuh, profitnya tumbuh terus, hutangnya kecil gitu kan. Nah, pemasukannya besar. Nah, kalau sudah ketemu saham-saham dengan bisnis yang bagus atau sehat secara fundamental, baru kemudian dia melihat harga sahamnya sekarang itu berdasarkan data tadi itu masih normal harganya atau udah kemahalan atau masih murah gitu. Itu mereka punya caranya menghitung. Nah, yang mereka ambil itu adalah harga saham yang masih di bawah harga sebenarnya atau harga yang wajar, tetapi perusahaannya juga sehat, tumbuh, hutangnya kecil, LK-nya bagus. Itulah yang menjadi favorit para fundamentalis gitu. Nah, biasanya ini dipakai untuk teman-teman yang investing ya gitu. Tetapi saya sangat menyarankan juga misalnya teman-teman mau swing yang agak panjang bisa menggunakan parameter ini gitu. Nah, yang kedua, analisa technical. Ini nanti akan kita pelajari di kelas basic technical ini. Itu kan yang dianalisa itu kita menggunakan data harga saham, volumenya berapa, terus waktu. Nah, kemudian nanti dari ini semua terbentuk trennya apakah dia sedang naik atau tren harganya lagi mendatar, menyamping atau tren harganya lagi turun. Nah, ini nanti masing-masing tren ini ada polanya sendiri-sendiri gitu. Nah, nanti yang dianalisa di chart ya nggak jauh-jauh dari ini. Dari situ nanti kita akan tahu saham mana yang masih layak untuk kita entry atau yang bagus itu seperti apa analisanya nanti menggunakan data-data ini. Jadi beda dengan fundamental. Biasanya ini untuk analisa teknikal ini untuk short term. Tapi kalau fundamental itu untuk long term. Tapi kalau teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya itu sangat bijaksana. Jadi menggunakan analisa fundamental, masuknya menggunakan analisa teknikal. Gitu ya.
Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat cuan!